Ya, teman-teman, nasib dari raja-raja ASEAN, yaitu Vietnam dan Thailand, untuk lolos ke Piala Asia 2027 di ujung tanduk, terancam kandas, gagal, dan tidak lolos ke Piala Asia 2027. Padahal di edisi sebelumnya, di tahun 2023, dua negara ini sangat lolos. Lolos, sebelumnya juga lolos. Nah, jadi bagaimana sekarang nasib mereka? Kalau kita lihat di pertandingan yang sudah dilaksanakan di kualifikasi Piala Asia 2027 dari 6 grup yang sudah dibagi oleh AFC, teman-teman ya, karena kita tahu Indonesia tidak ikut lagi di kualifikasi ini karena sudah lolos otomatis ke Piala Asia 2027 karena Indonesia lolos ke round 3. Jadi 18 negara yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia itu otomatis memiliki tiket ke Piala Asia 2027. Jadi hanya 6 negara lagi yang akan dicari, teman-teman. Hanya 6 negara lagi yang akan dicari untuk menggenapi 24 peserta. Jadi dari 6 grup ini kalau kita lihat, teman-teman, nasib Vietnam dan nasib Vietnam dan Thailand itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Mereka tidak lolos ke Piala Asia 2027. Karena kalau kita lihat, teman-teman, dari 6 grup hanya juara grup yang akan lolos. Di grup D misalnya, teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ini, tolong dulu di subscribe channel ini, teman-teman ya, karena ini membahas sepak bola baru seminggu ini. Oke, teman-teman, baru seminggu channel ini membahas sepak bola. Jadi tolong dulu di subscribe agar kita semakin semangat membangun konten ini ya kan. Jadi sebelumnya, teman-teman, di grup D, Thailand kan berada di grup D kualifikasi Piala Asia 2027. Di situ mereka bersama dengan Turkmenistan, Sri Lanka, dan Tionghoa. Tionghoa Taipei atau Cina Taipei, teman-teman ya. Jadi dari 4 negara ini, di pertandingan pertama, itu Thailand hanya menang 1-0 atas Sri Lanka, teman-teman. Sri Lanka ini kita tahu bukanlah negara pertengahan, akan tetapi mereka negara paling bawah di sepak bola Asia. Padahal ini bermain di kandang Thailand loh. Bermain di kandang Thailand, mereka hanya menang 1-0 atas Sri Lanka. Nah, sedangkan pertandingan yang lainnya di grup ini, Turkmenistan mengalahkan Cina Taipei di kandang Cina Taipei dengan skor 1-2 pada bulan Maret yang lalu, teman-teman ya. Jadi dari kemenangan Thailand ini hanya 1-0, ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran bagi fans dari Thailand. Kenapa mereka khawatir? Ya kenapa cuma menang 1-0 atas Sri Lanka? Nah, semestinya itu di atas 5-0 seperti biasa ya kan, kalau seperti biasa. Apalagi bermain di kandang sendiri. Nah, makanya di pertandingan match kedua, justru Sri Lanka ini mengalahkan Cina Taipei juga dengan skor 3-1. Nah, barulah di sini Thailand main kandang ke kandang Turkmenistan. Turkmenistan ini posisi FIFA-nya pun di 140-an, sedangkan Thailand 90-an, teman-teman kan. Dan di kandang Turkmenistan, Thailand dibantai dengan skor 3-1, teman-teman. 3-1, bukan 1-0 tetapi 3-1. Nah, inilah yang membuat Thailand berada di posisi ketiga, di klasemen ketiga sekarang di grup D. Di bawah Turkmenistan yang sudah mengoleksi 6 poin. Sri Lanka posisi kedua dengan 3 poin, tetapi unggul selisih gol plus 1. Sedangkan Thailand 3 poin, tetapi minus gol 1. Makanya ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana caranya biar Thailand lolos? Ya, kalau Thailand mau lolos, Thailand harus menyapu bersih semua laga. Mengalahkan Cina Taipei, mengalahkan Sri Lanka. Cina Taipei 2 kali harus dikalahkan, Sri Lanka 1 kali lagi. Dan menang head to head atas Turkmenistan, itu kuncinya. Kalau hasilnya imbang atau selisih gol atau kalah selisih gol atas Turkmenistan, maka Thailand dipastikan tidak ikut ke Piala Asia 2027. Wah, King ASEAN tidak ikut Piala Asia 2027 ini serius ini. Memang inilah mengkhawatirkan. Padahal liganya nomor 1 di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, makanya ini mungkin akan berpikir juga ini Thailand ini untuk menaturalisasi pemain-pemain berdarah Thailand, kemungkinan ya kan. Sekarang pun sudah adanya pemain naturalisasi di situ. Nah, itulah syaratnya, teman-teman ya, agar mereka lolos. Mereka menyapu bersih semua laga, 4 laga lagi, 2 kali melawan Cina Taipei, 1 kali melawan Sri Lanka, 1 kali melawan Turkmenistan, dan
mereka harus menang dengan agregat 2 gol dari Turkmenistan biar lolos. Kalau ini kan mereka kalah di kandang Turkmenistan dengan skor 1-3. Nah, kalau Thailand mau lolos minimal lah 2-0 tanpa kebobolan ataupun 3-0 ataupun atasnya lah, ke atasnya teman-teman ya. Makanya saya mengkhawatirkan lah, karena Indonesia saja kalau bermain di Turkmenistan dulu, masih ingat saya itu dulu teman-teman kan, itu Indonesia biasa menang itu, biarpun di kandang Turkmenistan, biarpun selisih 1 gol gitu kan. Ini Thailand kalah teman-teman. Itu dari grup D teman-teman ya. Kita masuk ke grup F dulu. Di grup F ini ya grup F ya. Di grup F ini ada 4 negara juga, Malaysia, Vietnam, Laos, dan Nepal. Kita tahu sendiri di pertandingan sebelumnya Malaysia membabat habis Vietnam dengan skor 4-0, 4 telak tanpa balas teman-teman. Jadi sekarang kalau kita lihat klasemen sementara, Malaysia 6 poin, Vietnam 3 poin, Laos 3 poin, Nepal 0 poin. Nah, jadi inilah yang akan menentukan bagi Vietnam. Ini ada 2 negara, 3 negara ASEAN di sini, Malaysia, Vietnam, dan Laos. Nah, kalau menurut pengamat-pengamat sepak bola kita lihat, mungkin Malaysia sudah selangkah, kakinya sudah ada satu lah di Piala Asia 2027. Karena memang Malaysia tinggal berhadapan dengan Nepal, tinggal berhadapan dengan Laos lagi. Kemudian, nah, kalau Malaysia menang di 4 laga ini, maka Vietnam tersingkir, nggak ikut lagi Piala Asia teman-teman. Atau Malaysia sama-sama menang dengan Vietnam atas Laos dan Nepal di sisa. Dan di terakhirnya umpamanya itu ada pertandingan antara Vietnam versus Malaysia, itu berlangsung pada 31 Maret, pertandingan terakhir teman-teman ya. 31 Maret 2026. Kalau sama-sama menang sebelum laga ini, maka penentuannya di sini. Kalau Vietnam kalah, habis. Kalau Vietnam imbang, ya habis juga. Nggak ikut Vietnam ke Piala Asia 2027. Kalau Vietnam menang 1-0 juga, Vietnam tidak akan lolos ke Piala Asia 2027 meski mereka menang atas Malaysia di laga terakhir. Dengan syarat ini sama-sama menang nanti teman-teman ya, sama-sama menang melawan Laos dan Nepal. Kalau Vietnam menang 2-0 itu juga Vietnam tidak akan lolos ke Piala Asia 2027. Kalau Vietnam menang 3-0 itu juga tidak akan lolos. Kalau menang 4-0 barulah dilihat selisih gol di pertandingan yang lain. Kalau Vietnam menang 4-1 tidak, pokoknya harus marginnya di atas 4-0 biar memastikan Vietnam ini lolos. Kalau umpamanya mereka menang 5-0 atas Malaysia, ya Vietnam akan lolos. Vietnam akan lolos teman-teman. Nah, tetapi dengan syarat itu tadi sama-sama menang atas Laos dan Nepal. Tetapi sangat sulit lah itu bagi Vietnam. Kalau saya katakan sangat sulit. 4-0 di kandang Malaysia ini kekalahan telak. Udah lama Vietnam tidak kalah 4-0 di ASEAN ini. Terakhir memang mereka kalah atas Indonesia 3-0 di kandang mereka di kualifikasi Piala Dunia, round 2 kan. Nah, ini mereka kalah 4-0 dari Malaysia. Jadi sudah sangat susah lah untuk lolos. Nah, kalau saya ya ditanya, Malaysia lolos besar ini ke Piala Asia 2027 teman-teman ya. Jadi beginilah sekarang nasib dari 2 raja ASEAN. Thailand dan Vietnam sama-sama diambang tidak lolos ke Piala Asia 2027. Tentu ini sangat menyakitkan fans mereka karena edisi Piala Asia sebelumnya 2 negara ini sering ikut. Itu kan teman-teman kan. Jadi kalau saya menilai dari grup F ini Malaysia akan lolos ini. Malaysia akan lolos teman-teman. Itu ya. Demikian dulu teman-teman ya.